yang semua albumnya saya koleksi. Massive itu kan artinya sesuatu yang besar kan. Besar lah gitu, raksasa gitu. Terus apa yang terjadi sama lu sama Ray waktu itu? Nah, ini lucu. Halo semua, kembali lagi di Official View Channel. Waduh, serius banget ini. YouTubers kita ini. Kali ini saya lagi ada di rumah seorang vokalis papan atas, band papan atas di Indonesia, The Massive, Amin, yaitu Saya Ria Eki Pradipta. Dan saya diberi kesempatan untuk ngobrol di sini, untuk cerita-cerita tentang apa ya, segala hal deh yang berhubungan dengan musik atau apapun yang pokoknya kita bakal ngobrolin. Makanya buat kalian jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe di Official View Channel ya. Dan share juga jangan lupa. Halo Rian. Ya Mas. Gimana kabarnya? Sehat alhamdulillah. Waduh ini sebuah kehormatan Mas. Kedatangan seorang pencipta lagu dan gitaris yang semua albumnya saya koleksi. Waduh. Ada kasetnya lengkap. Kaset ya. Kaset lengkap. Kaset. CD juga ada. CD ya, tapi CD ada satu, kaset yang nggak ada. Ada semua ya? Ada semua. Ada semua. Aku punya album 1 2 3 4 aku masih. Kecuali ini kompilasi Indie 10. Itu kaset sama CD, tapi CD-nya jarang banget. Sangat jarang ya. Nah, itu aku belum nemu. Lu punya nggak kasetnya? Kalau yang kompilasi aku nggak punya. Ntar gue kasih deh. Itu single pertamanya Padi itu. Siap. Nanti aku mampir deh ke tempatnya Mas Piu ya? Boleh. Sambil lihat koleksi. Oke Rian, ya. Apa jadinya nama Massive itu bisa jadi di Massive? Nah, waktu itu kan sebenarnya Massive itu kan artinya sesuatu yang besar kan. Besar lah gitu, raksasa gitu. Ya kita anggap itu adalah doa ya. Maksudnya nama itu kan doa buat aku juga. Doa gitu. Terus pas kita ikut Live Wanted itu ternyata Massive itu sudah dipatenin di Indonesia. Sama Irfan. Label yang tadi? Sama Irfan Samson. Kan dia punya Massive yang sekarang Massive Publishing itu? Ya. Oh udah dipatenin. Tahun berapa itu berarti? Itu 2007. 2007? 2007 kan dia udah dari 2006 kalau nggak salah ya. Oke, ya. Nah terus... Oh gara-gara itu. Jadi Massive Publishing itu? Nah, ini aku belum pernah cerita kemana-mana kayaknya soal ini. Jadi waktu itu ya atas masukan dari Irfan kalau nggak salah ya ke Musika waktu itu nggak bisa diganti namanya. Tapi di saat itu kita nyari-nyari nama tuh. Tapi kok aku kayak nggak bisa lepas dari nama Massive itu ya. Maksudnya kayak udah melekat gitu dan kayak artinya, doa lah ya. Massive is brand big gitu kan. Semua itu nama itu bener-bener jadi ya, artinya tuh kayak bagus banget gitu loh. Aku kayak sayang kalau misalnya kita harus ganti nama. Bener-bener berubah nama. Akhirnya aku pikir boleh nggak kalau ini aja penulisannya yang kita rubah. Tapi tetap artinya tetap sama gitu. Akhirnya ketemulah ada D apostrophe MASIV. Jadi E-nya dihilangin, S-nya dihilangin. Yeah. Jadi lebih Indonesia lah, orang lebih gampang nyebutnya lah. Gitu. Ada filosofinya atau ada ininya dengan berubah nama itu? Sebenarnya lebih ke D-nya dihilangin. Apa ya dulu kan D-nya kan dulu awalnya kan masih huruf kecil. Jadi M-nya besar. Jadi sebenarnya ya kita sekarang udah besar semua. Oh iya udah besar semua. Semua ya. itu baru di album kelima kita baru rubah jadi besar semua. Lebih ke ya kita anggap kita tuh harus tetap jadi band yang rendah hati. Low profile. Iya. Pengaruh label ke The Massive besar banget ya. Aku pikir ya. Karena bisa merubah, karena kalau aku lihat dari ceritanya tadi kan musiknya juga pasti progresif, terus lebih banyak suka main upbeat, karena biasa festival itu sukanya begitu. Nggak mungkin festival lagu slow, nggak mungkin. Festival lagu ballad menang nggak mungkin. Nah sebenarnya gini Mas, aku tuh dari dulu udah selalu bikin lagu pop sebenarnya. Jadi kalau misalnya lagu-lagu yang upbeat atau lagu yang progresif tuh lebih ke kebutuhan untuk festival. Nah ternyata ketika di industri tuh beda banget gitu. Dan untungnya memang kita sudah siap banyak lagu seperti itu gitu. Dan karena kan kita memang ya dulu kan kita selalu dengerin Padi, Sheila on 7, Dewa yang memang punya lagu pop ya, pop rock lah ya saat itu. Jadi ya sebenarnya dari awal kita membentuk The Massive itu kita udah punya lagu-lagu yang seperti Cinta Ini Memenuhku gitu kita udah bikin. Cuma memang saat masuk label ternyata bikin lagu ballad itu gampang. Beneran. Cepet bisa sehari, bisa berapa, bisa.
bikin lagu yang ngebeat, yang enak itu nggak gampang. Iya, benar-benar. Iya. Karena kan kita harus menyesuaikan rhyme-nya dan segala macam tuh nggak gampang. Kalau ballad, Wah, kalau ballad mah ini suhu ya. Ini suhunya. Iya. Oke, makanya itu yang aku pikir pasti ada ada campur tangan label bisa membawa Ya, itu. maksudnya Sampai ditolak nggak konsepnya gue atau lu banyak berdiskusi berargumen tentang lu punya musik. Awalnya kan pasti jauh. Nah, jadi waktu itu kita album pertama itu kita cukup bisa dibilang kaget sih. Kagetnya apa? Ternyata kita bikin 20 lagu tuh masih kurang. Kita 20 lagu dibilang ini masih belum ada yang dapet nih. Yang namanya anak muda ya. Aku juga senang bikin lagu. Belum dapet jagoannya nih. Nah, iya. Kalau label kan gitu tuh. Mas Piyu kan tahu lah gitu. Aku dulu anggap itu ya senang-senang aja. Suruh bikin lagu lagi senang aja gitu. Dan aku waktu itu ngasih 40 lagu mas. Di album pertama itu. Itu udah ada cinta ini? Ada. Ada. Jadi 20 lagu pertama yang masuk tuh cuma 2-3 lagu kalau nggak salah. Suruh bikin lagi. Aku kasihnya dikit-dikit. Akhirnya setelah 20 lagu kebanyakan nih. Kasihlah 6 lagu dulu. Iya benar. Jangan banyak-banyak Iya. dulu. Strateginya gitu kan. Oh, masuk 2 lagi. Udah dapat 5 tuh. Pelan lagi aku kasih 5 lagi, masuk lagi. Itu sama itu. Kalau gue kayak gitu. Kalau ngasih ke level. Karena kadang kalau kita kasih banyak, itu yang dengerin juga mereka juga ngeh juga begah juga Iya, gitu. terlalu banyak pilihan 20 ya. lagi akhirnya bingung kan ya. Iya. Mending dikit-dikit aja 4, 5 gitu. Nah akhirnya aku gitu tuh strateginya. Kasih sedikit. Akhirnya terpilihlah 12 lagu album pertama. Iya. Dan ya saat itu memang kan ya kita tahu lah Bu Acin kan sangat piawai yang memilih lagu-lagu hits ya. Sudah terbukti lah kupingnya gitu kan. Udah banyak melahirkan banyak lagu hits dan waktu itu sih kita anggap lagu kita ya bagus semua. Maksudnya namanya karya kita sendiri ya kita nggak pernah bilang itu lagu jagoan atau bukan. Kita mah nggak tahu. Makanya buat gue ini lagu bagus semua aja. Iya. Kalau bagus menurut label ya udah kita serahkan ke label aja gitu. Mana yang jadi hits. Dan akhirnya terpilih 12 lagu album pertama. Ada satu yang gue nanya sih sebenarnya apa yang membentuk Rian seperti sekarang ini? Karena kalau gue lihat lu sebagai motor band itu kelihatan banget sebagai motor atau leader. Lu boleh nggak kalau gue bilang lu ada leadernya di Massive? Secara apa ya? Bukan secara lu harus ngatur semuanya, cuman motor lah, motor. Sebenarnya dari dulu sih nggak pernah menganggap aku diriku leader ya, karena menurut aku tiap personel punya kontribusinya masing-masing. Oh iya itu pasti. Cuma memang di sini memang aku yang dulu kayak misalnya menjadi koordinator lah gitu ya. Kalau misalnya latihan jam segini, kita latihan jam segini, ngumpul jam segini, ya gitu. Emang udah terbiasa seperti itu. Tapi kalau dibilang leader sih aku nggak pernah mau dibilang leader. Tapi kalau orang lain menganggap itu ya itu terserah ya. Emang justru aku bersyukur karena di band ini tidak ada yang egois gitu. Maksudnya masing-masing sudah mengerti. Kayak misalnya aku tuh harus jadi cepat gitu. Kalau misalnya lagi ngerjain sesuatu, ayo kelarin cepat gitu. Atau jadi lu yang determinasi teman-teman kan berarti ya, determine. Ya mungkin begitu ya. Sampai mereka ke limit mereka masing-masing kan ya. Dan akhirnya memang ya masing-masing sih punya selalu ada ide-ide juga untuk band ini. Tapi memang bisa ide iya boleh. Ya. Tapi untuk secara kalau kita kan gua ngelihat ya lu pasti ngelihatnya secara big picture lah ya. Pasti lu lihatnya bukan hanya dari sini aja dari sisi aransemen aja ide atau segala. Tapi lu harus ngelihat what's next ya kan. Betul. The Massive harus kemana setelah ini. Betul. Memang ya gua lihat seperti itu gitu. Bahkan setiap bulan tuh minimal kita harus ada meeting. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Okay. Untuk membahas plan apa yang akan kita lakukan. Setiap tahun kita sudah selalu menulis apa yang menjadi rencana-rencana kita ke depan gitu. Kita tulis tuh. Satu-satu. Semua keinginanmu itu tercapai bersama dengan The Massive? Semua keinginanmu? Maksudnya, ya gue pingin begini, The Massive itu harus begini. Atau ada satu posisi atau satu momen yang lo kecewa? Kok anak-anak kok nggak bisa sih ngikutin gua? Nah ini alhamdulillahnya mas ya, alhamdulillah banget tuh anak-anak sangat memprioritaskan band ini sih. Maksudnya kalau aku ada contoh, ini ada satu momen waktu itu kita habis tour, tiba-tiba
ditelepon sama Asiri untuk menyiapkan lagu untuk Asian Games. Yang dimana sore itu harus ada lagunya. Waktu itu aku bilang, guys ini kesempatan emas. Padahal mereka baru masuk rumah nih. Guys kita kumpul lagi, datang langsung. Datang dan kita langsung ngerjain musiknya bareng-bareng. Jadi sampai segitunya gitu. Jadi memang sampai sekarang anak-anak tuh masih sangat, walaupun sudah berkeluarga ya, kan kadang ada satu kondisi di mana kita akan berubah ketika kita sudah punya keluarga. Iya, itu. Ngumpulnya susah. Itu gue ngalamin. Ngumpul susah. Nah, alhamdulillahnya anak-anak sampai sekarang tuh mau kayak gimana dia akan utamain, karena mungkin ya ini kan jadi. Ada perjanjian nggak tertulis seperti itu? Atau enggak? Nggak ada. Nggak ada? Memang sudah menjadi komitmen kita aja gitu. Kita harus sampai ke notaris untuk melakukan itu. Makanya akhirnya justru mulai di tahun ini kita akan begitu. Baru akan setelah belasan tahun kita pacaran lah. Akhirnya kita baru akan menulis itu semua untuk nikah lah sekarang. Nikah. Kita mau nikah beneran. Setelah kita sudah 18 tahun bareng-bareng kan dari 2003 ya. Baru kita akan untuk apa? Untuk kita bisa lebih profesional lagi. Jadi semua support apa yang lu ini juga mereka juga tanpa mereka terpaksa atau tanpa mereka alhamdulillah anak-anak ya mungkin aku kan juga suka ini ya membaca karakter ya. Maksudnya lu udah hafal ya karakter. Iya, partnerku ini harus apa ya? Harus bisa mengimbangi dan juga saling melengkapi gitu. Jadi untungnya alhamdulillah nggak nabrak nih. Kan kalau misalnya ada satu orang lagi yang kayak aku mungkin ini akan bubar gitu kan. Karena aku kan juga bisa dibilang mungkin ya ambisius juga, terus kalau ngerjain sesuatu. Nah, ambisi lu itu bisa diakomodir sama semua berarti ya? Alhamdulillahnya gitu, Mas. Jadi kayak ada yang penengahnya, kayak Kiki tuh lebih jadi penengah. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Terus apa yang terjadi sama lu sama Re waktu itu? Nah, ini lucu. Jadi sebenarnya kita tuh kalau namanya adu argumen biasa Mas, namanya ngeband ya. Itu kan. Itu berantem beneran. Berantem tapi ya selesai acara udah baik lagi, senyum-senyum lagi, ketawa-tawa lagi. Jadi sebenarnya ya pemberitaan kadang-kadang suka membesar-besarkan juga. Dan saat itu memang kita nggak mau klarifikasi karena apa? Menurut kita udah clear, udah beres. Nggak penting juga gitu. Kayak contoh kayak dianggap tuh kayak kita nyari-nyari berita gitu, berantem. Kan jadi kesannya gitu kalau kita statement. Kalau kita ntar dikejar ini, itu wartawan udah ngejar semua untuk kita ngasih klarifikasi. Nah kita bilang, apaan orang udah aman-aman aja kok. Orang habis selesai acara, aku ke kamarnya, sorry lah ya, tadi gua ini, ya, dia juga sorry. Udah, habis itu makan bareng keluar, tawa-tawa lagi. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Ya biasa kan aku kan gini Mas, kalau misalnya tersinggung lu. Bukan. Ya tersinggung kayaknya dia. Jadi aku bilang salah mulu lu gitu. Emang salah mainnya? Salah, jadi sempat nyerimpet lah, ada 2 lagu. Aku bilang salah, tapi kan lu ngomongnya gimana? Gitu. Bisikin tapi agak kencangnya mungkin karena kan ngebeat Mas lagunya Mas. Jadi kesana aku ngebentak. Nah dia mungkin lagi PMS mungkin PMS. Dianggap aku marah. Langsung ninggalin panggung. Dan sebenarnya saat itu juga kan itu kita lagu terakhir ya? Lagu terus bubar 9. Ya? Habis itu ya? Habis itu masih ada satu lagi, jadi satu lagu yang main kru. Oh, dia bener-bener nggak mau naik ke atas panggung langsung lagi? Balik. Kan gua nggak tahu itu, cuma lihat sepintas. Langsung balik. Langsung set, masuk ke mobil, balik dia. Oh ya? Duluan. Terus akhirnya aku datang ke kamarnya, Ray, sorry ya, gue tadi nggak ada maksud gitu-gitu. Ya gue juga sorry, salah. Kita udah saling tahu bahwa kita juga sama-sama salah lah gitu. Oh. Udah akhirnya habis itu tawa-tawa ngobrol meeting kecil-kecilan satu band. Udah, tawa lagi kita makan bareng. Udah terus, bubar, udah nggak ada apa-apa ini udah gitu ya. Iya, terus tahu-tahu berita di mana-mana. Ya, kita diemin aja. Dia dipanggil sama acara-acara gosip apa segala, yang acara pagi-pagi tuh. Nggak ada yang kita terima. Maksudnya buat apa kita memperbesar masalah kayak gini gitu? Buat kita itu nggak penting kan.
kalau karya, tentang karya kita dengan senang hati ngomongin. Tapi kalau ngomong hal kayak gini kayaknya nggak penting gitu. Dan itu juga bukan kita, karena kan kita dari dulu kan juga selalu fokus di karya kan. Nggak pernah ada gimmick-gimmick apa juga nggak ada sebenarnya. Gitu. Clear gitu aja. Ini clear udah aman-aman aja. Malah abis itu kan kita bikin konser juga, malah rekaman di Abbey Road dan lain-lain, jadi dia nggak ada. Oh itu sebelum Abbey Road ya? Belum. Oh iya. Dan waktu itu sempat Kiki nggak ikut ya? Nah itu lucu mas, jadi sebenarnya tinggalan atau paspornya? Visanya bermasalah. Oh. Nah mau nggak mau, kan schedule nggak bisa dirubah kan? Iya. Kita harus tetap jalan, dan gimana caranya nih Kiki tetap rekaman di Inggris itu, jangan rekaman di Indonesia kan kasihan gitu. Akhirnya udah lu rekaman pakai cara yang unik aja, di outdoor aja pakai laptop, udah lu rekaman aja. Tapi dia nggak sama sekali dia nggak rekaman di Abbey Road-nya enggak ya. Tapi ya tapi dia tetap masuk sih, tapi ya setelah kita rekaman gitu. Udah kelar selesai semuanya, gitu. ya. Tapi ya nggak apa-apa, maksudnya mungkin kita disuruh balik lagi kayaknya. Yang dengan formasi lengkap gitu. Kayaknya sih gitu. Ini kayaknya harus balik lagi. Harus balik lagi kayaknya. Kita ikut ya, ntar ya. Siap. Kita rekaman bareng aja, Mas. Iya. Gue ikut. Betul. Lu ada bisnis lain yang selain musik? Iya, memang dalam beberapa tahun ini memang sudah membangun. Dari dulu atau emang dari dulu suka bisnis? Hanya dimulai itu 2016 lah. Berarti hampir 5 tahun inilah. Dulu memang ya semenjak punya anak istri sih sebenarnya. Udah mulai mengembangkan lah. Teman-teman yang lain juga bisnis juga? Teman-teman lain ada beberapa juga. Cuma memang yang agresif sih aku ya, maksudnya bikin studio musik, bikin kafe, ada manajemen konten kreator. Jadi kebetulan aku mengelola beberapa YouTubers, selebgram gitu-gitu. Yang memang aku bikin itu karena itu juga nanti akan berguna juga untuk aku juga gitu. Karena kan aku menciptakan ekosistem agar ya saling dukung kan. Iya. Dan itu cukup berhasil lah gitu. Dari tahun 2016? 2016. Kalau 2016 itu lebih ke kafenya sama studio. 2018 baru mulai bikin. Itu semua karena lu passion di situ, bikin kafe atau apa? Atau sebenarnya sih masih nyambung aja sih. Maksudnya aku kan dulu suka nongkrong, maksudnya suka ngobrol-ngobrol sama teman-teman di kafe gitu. Terus ada studio musik, jadi masih sesuatu yang masih nyambung lah gitu. Makanya aku bikin kafe, atasnya studio musik gitu. Oh, di daerah? Di Ciledug juga. Karena memang aku kan memulai perjuangan dari Ciledug ya. Jadi ya aku pengen memulai itu dari tempat di mana aku berjuang. Ada distro juga ya, clothing ya? Clothing ada juga, itu di Creo. Tapi lebih banyak online sih kalau penjualan clothing ya. Semua jalan ya bisnisnya ya? Alhamdulillah ya. Di pandemi ini kan juga pasti kita ngerasain semua ya. Maksudnya pasti drop lah gitu. Enggak, pasti maksudnya sampai sekarang masih jalan ya? Alhamdulillah sampai sekarang jalan. Ya tetap dengan perjuangan juga karena. Berarti yang jalan banget sekarang manajemen konten kreator itu? Kreator itu sangat jalan, alhamdulillah. Terus kafe ya karena pandemi, tapi kita tetap jalanin juga. Clothing musik. Gitu. Ya. Jadi Rian ini bukan hanya seorang musisi aja, tapi dia juga seorang bisnismen. Aku lihat dia juga relationship-nya banyak, bagus, network-nya. Dia dekat sama beberapa orang yang berhubungan sama industri musik kayak Pak Dedi ya, terus Pak Widi juga kebetulan kita juga sempat kemarin ketemu Pak Widi. Pasti itu semua akan mendukung karirmu juga, berdekatan dengan orang-orang itu. Tujuanmu apa? Ya aku sih lebih ke orang-orang yang sukses ya. Kita harus berteman dengan orang sukses karena ya biar ketularan lah, kan pemikiran mereka kan kita bisa sangat belajar ya. Bagaimana mereka bisa menjadi orang yang kaya raya, itu kan pasti ada formulanya. Ada formulanya. Jadi buat aku belajar sih sebenarnya. Dan kita nggak boleh yang namanya tuh selalu ada di zona yang nyaman gitu. Zona yang nyaman, ya. Aku berusaha untuk terus belajar dari orang-orang hebat ini untuk, ternyata gue tuh masih jauh gitu untuk bisa mencapai itu semua kan. Aku juga pengen anak cucuku juga sejahtera, Mas. Dan ternyata di musik kan sampai sekarang jujur ya memang
kita tuh masih perlu waktu puluhan tahun untuk bisa bikin si seniman ini atau musisi ini bisa kaya raya. Atau gue boleh bilang bahwa supaya bisa musik kita ini bisa menjadi mesin uang buat kita tanpa kita nggak ngapa-ngapain. Betul, harusnya kan belum, begitu. Tapi ya belum bisa sampai ke sana. Kalau kita lihat di industri di luar negeri, pencipta lagu Feeling, dia bisa kaya raya dengan hanya dia satu lagu. Eagles, Hotel California, kalau lagi dia turnya bisa 10 tahun sekali. Dan itu langsung duitnya bisa buat 30 tahun ke depan gitu. Dan kadang gue juga mikir gitu ya, kayak Bon Jovi atau siapa gitu, mereka umurnya udah segitu kan. Terus gue mikir, mereka kan udah kaya gitu, udah kaya raya begitu. Kenapa mereka masih mau manggung main? Ternyata bukan itu sebenarnya yang dicari, bukan nambah duit lagi, tapi ya karena mereka mau pengen ya eksistensi mereka sama mereka, karena mereka suka untuk kayak Paul McCartney, tour, kayak gitu. Paul McCartney kurang kaya apa kan? Iya. Tapi masih manggung 3 jam non-stop. Bukan duit yang mereka cari sebenarnya, udah bukan ke situ lagi. Mick Jagger, iya. Kan, dia salah satu band yang paling besar pendapatannya kan. Jadi ya, aku sih punya mimpi sih mas, pengen bisa ya menjadi band yang punya karya berbahasa Inggris keliling dunia. Aku masih punya ambisi seperti itu ya, maksudnya mumpung kita masih 30-an umurnya juga masih, aku sekarang 34, yang lain masih 32, 33. Masih panjang lah menurut aku ya. Kita harus punya mimpi yang lebih besar lagi, menaikkan level mimpi kita. Gitu. Setiap tahun sih kita selalu menulis mimpi sih mas. Kalau kita tuh meeting tahunan, biasanya menjelang pergantian tahun kita meeting besar gitu. Kita tulis tuh mimpi kita setiap tahun. Lu mau punya apa? Tulis semuanya. Ada yang mau punya ini, pengen punya rumah ini, pengen punya mobil ini, ditulis aja. Kita selalu menulis mimpi-mimpi. Terus habis itu lu berkutat dengan kesibukan lu, ada berbenturan nggak? Atau mungkin lu harus ngelibatin teman-teman yang lain? Gitu. Jadi sebenarnya kalau bisnis ini aku selalu melibatkan orang-orang yang aku percaya. Jadi bukan aku yang langsung turun. Maksudnya aku turun ketika aku dibutuhkan aja gitu. Jadi ketika udah jalan ya aku mempercayakan ke orang-orang yang aku percaya. Ya walaupun aku tetap harus turun juga, tapi emang aku pengen tuh apa ya musik tetap jadi prioritas. Karena musik buat aku adalah kendaraanku untuk bisa ketemu dengan siapapun. Ya karena aku The Massive, aku bisa kenal sama pejabat ini, orang-orang besar ini. Mereka kan melihat karena Jangan Menyerah. Rian bikin lagu Jangan Menyerah. Rian punya lagu ini. Jadi aku tetap ngebawa kemanapun aku pergi, aku tetap bawa The Massive. Ya, bahkan beberapa kali aku punya klien ya untuk The Massive juga gitu. Maksudku gini, untuk yang bisnis kamu, apakah ada empire The Massive sendiri yang ngelola? Nah, kita sebenarnya kita untuk The Massive sendiri kita juga punya PT juga. Kita mau bangun sesuatu juga gitu. Jadi untuk The Massive sendiri udah aman, udah oke. Untuk yang pribadi juga masing-masing punya juga yang apa usaha-usaha masing-masing. Jadi sebenarnya mereka tidak terlalu bikin ini apa ya, menjadi konflik sih enggak sih. Justru malah saling support. Kayak misalnya ada apa, kayak Rama punya produk ini, aku support. Rama, aku punya ini, aku support dia. Jadi kita saling support aja. Gitu. Ya namanya band kan pasti ada masa di mana harus saling bantu mas. Zaman dulu ini kita ya pernah ada fase, gue pinjem duit lu dong, gue balikin. Misalnya ya daripada kita istilahnya minjem orang lain, mendingan kita yang dalam aja gitu kan. Paling nanti kalau nggak enak kan kelihatan kan. Mainnya salah-salah. Nah, duit gua belum lu balikin. Paling gitu aja bang. Bener. Paling pas latihan ya udah cemberut. Kenapa sih lu kecemberut? Mana lu belum bayar? Lu nggak sadar kalau lu belum bayar utang. Iya, lu kurang 100.000 lu. Tapi emang lucu sih, emang band itu emang begitu sih. Ya. Sampai kemarin waktu kita mau bikin Padi Rebound kan kita harus ke notaris. Terus kan harus bayar tuh. Bayarnya 2,5 juta. Terus gue nggak mau, pokoknya semua harus ngeluarin duit sampai nggak ada yang nalangin, nggak ada, semua harus bawa. Begitu datang ke sana kita bawa duit 500.000 udah tumpulin udah. Gue pikir jadi semacam sebuah iger aja buat masing-masing ya. Jadi ada rasa untuk itu. Gitu. Ada rasa saling memilikinya mas ya. Kalau festival band tuh pasti bawain Sobat, itu udah pasti tuh.
Itu lagu wajib. Sobat. Sampai akhirnya dia udah mulai bosan lihat kita juara 1 kan. Mau Jabodetabek kita pasti juara tuh. Dan lawan-lawan kita dulu kalau udah ada kita, dia udah tahu siapa yang juara. Oke. Karena kita saking yakinnya langsung main, kita yakin kita bisa menang gitu. Saat itu ya, maksudnya nggak tahu antara kepedean atau sombong nggak, kita beda-beda tipis kan. Ya yakin lah, udah 3 Atau tahun, yakin. udah 3 tahun main festival terus.